Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-mu. Berkati firman-mu, berkati kami semua, lawat kami secara pribadi Tuhan, untuk firman-mu yang disampaikan hari ini, yang mendengar dan melihat mujizat-mu semakin nyata. Dan kuasa Yesus, kekuatan Elohim menyertai kami, dan nama Yesus dimuliakan. Berkati firman-mu, berkati kami semua. Amin. Terima kasih Pak Gilbert, saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bahas tentang iman. Apapun tantanganmu, apapun badai, apapun halangan dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang dalam hidupmu adalah satu, yaitu harapan. Dan yang kedua, bahwa rencana Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan indah pada waktunya. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ketiga. Kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai dengan ketiga. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian pada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Alkitab berkata bahwa dasar dari iman adalah harapan. Perlu kita tahu, semakin gedung tinggi, semakin pondasinya lebih dalam. Demikian dalam hidup kita, semakin tantangan ada, semakin badai datang, semakin tekanan ada dalam hidup kita, semakin dalam pula harapan kita. Semakin kita percaya, semakin kita berharap. Nah, saudara, karena dasar dari iman adalah harapan. Apapun badai, apapun tantangan, apapun rintangan, apapun masalahmu, yang tidak boleh hilang dalam hidupmu adalah harapan. Karena itu adalah dasar dari iman. Semakin tantanganmu besar, semakin badai itu datang, semakin tekanan menekan saudara, semakin harapanmu tambah besar. Itulah dasar dari iman. Harapan akan apa? Pertama, mujizat masih ada. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa artinya kita berdoa kalau kita tidak meyakini kuasa doa itu? Apa gunanya kita ke gereja kalau kita tidak meyakini kuasa dalam ibadah itu ada? Dengan percaya adanya mujizat, maka kita percaya masih ada pertolongan, masih ada perlindungan, masih ada rencana Tuhan yang indah. Jadi ingat saudara, iman itu adalah yang pertama adalah percaya mujizat masih ada. Ini nomor satu saudara. Ingat saudara, mujizat masih ada. Suatu kali saya masih ingat, saya diminta untuk mendoakan seorang ibu. Ibu ini ada suatu masalah dan ada tantangan dalam hidupnya. Dokter vonis dia tidak bisa punya anak lagi. Dia sudah punya anak perempuan dan dia ingin punya harapan, ingin punya anak laki-laki. Jadi laki-laki yang nomor dua. Yang pertama perempuan, yang nomor dua laki-laki. Harapannya dia demikian. Tetapi dia terkena kanker di saluran kencingnya, di rahimnya. Dan dokter berkata tidak bisa punya anak lagi. Nah, sebagai seorang ibu, dia punya harapan, ingin supaya punya anak dua, satu perempuan, satu laki. Di situ saya masih ingat, saya sekolah Alkitab. Waktu itu saya datang ke ibu ini. Ibu ini waktu itu saya masih cinta mula-mula melayani Tuhan, dan semangat itu masih ada dalam hidup saya. Waktu itu saya tanya sama ibu itu, ibu percaya bahwa Yesus pasti bisa menyelesaikan masalahmu, bahwa Yesus bisa mengabulkan doamu, bahwa Yesus bisa menyembuhkanmu. Tangan Tuhan menyembuhkanmu. Apa yang terjadi saudara? Waktu itu saudara, saya ngomong sama ibu ini gini, dia orang Katolik, dia doa Bapa kami, dan saya ajarkan dia doa seperti ini. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Waktu itu saudara, dengan iman dan percaya saudara, saya tumpang tangan ibu ini. Waktu saya tumpang tangan itu, nah maklum sekolah Alkitab itu semangatnya itu semangat
berjuang, saudara. Waktu itu saya doakan dengan bahasa roh, sembuh Tuhan Yesus, sembuh. Waktu itu saya ngomong sama ibu ini, gimana rasanya ibu? Dia berkata, Pak, tambah sakit. Disitulah saya langsung lemes, saudara. Kadang kita yang mendoakan sama yang didoakan, waktu kita mendoakan, kenyataannya tambah sakit, langsung kita down, saudara. Tapi saya ngomong, ibu nggak boleh menyerah. Ibu harus percaya, mujizat masih ada, pertolongan Tuhan itu nyata. Nah, saudara, walaupun saya ini langsung down melihat kenyataan, tapi saya tetap memberikan firman. Makanya saudara, firman yang kita beritakan itu tidak kembali dengan sia-sia. Pasti ada suatu mujizat, pasti ada perlindungan, pasti ada pertolongan, pasti ada kehidupan. Waktu itu saudara, saya berkata sama ibu ini, ibu berdoa terus, katakan darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Ingat bu, semakin tantanganmu dalam dan besar, semakin harapanmu tambah besar, tambah dalam. Pondasi imanmu tambah kuat. Karena apa? Karena pondasi dari iman itu adalah harapan akan adanya pertolongan Tuhan. Nah, waktu itu saya doakan, setelah saya doa, saya pulang. Nah, ibu ini terus berdoa apa yang saya ajarkan. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan, darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan, darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Apa yang terjadi? Minggunya berikutnya saya datang ke tempat itu, ibu di check up ke dokter. Kanker yang ada di saluran kencingnya, yang di rahimnya hilang. Dan tahun itu juga hamil dan melahirkan anak laki-laki. Tepuk tangan Tuhan kita, saudara. Dan apa yang terjadi? Ibu ini punya anak laki-laki, begitu lahir, dia dan suaminya minta saya datang. Pak Daud, saya minta anak ini yang ngasih nama Pak Daud, karena Pak Daud yang mendoakan. Jangan, nanti saya tak kasih nama Bejo atau Pak Ijo. Nah, akhirnya yang ngasih nama orang tuanya. Satu, saudara, gedung yang tinggi pasti pondasinya lebih dalam. Demikian, tantangan semakin besar, semakin harapanmu tambah besar. Semakin kokoh dalam iman, artinya apa? Semakin harapanmu akan Tuhan, pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan semakin besar. Ingat, harapan itu sangat penting dalam hidup saudara. Pertama, iman itu percaya mujizat masih ada. Amin. Nah, yang kedua, apa iman itu? Dasar dari iman adalah harapan. Kedua, percaya bahwa Tuhan memelihara kita di bumi dan di surga. Alkitab berkata bahwa anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Sudah tahu, engkau punya keyakinan, engkau punya iman bahwa orang benar pasti dipelihara Tuhan. Bahwa orang benar artinya orang yang dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus pasti dipelihara Tuhan di bumi dan di surga. Ingat saudara, burung di udara dipelihara, apalagi kita anak manusia. Sudah yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup saya pernah mengalami suatu masa yang sangat susah dan sangat sulit. Di situ saya lihat adanya satu pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu ajaib, memberikan pertolongannya tepat pada waktunya dan pemeliharaannya itu nyata. Nah, saya masih ingat waktu saya baru bertobat, mama saya sakit dan sembuh, mengalami mujizat. Dan apa yang terjadi? Waktu itu papa saya itu nakal. Papa saya itu kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Nah, mama saya berdoa untuk papa saya itu tidak lama, hanya perlu waktu 20 tahun. Jadi ingat saudara, apapun tantangan, apapun badai, yang tidak boleh hilang adalah harapan. Tapi mama saya tetap berharap terus tentang pertobatan papa saya dan dijawab Tuhan. Nah, waktu masa susah ditinggal papa saya, waktu itu saya masih ingat,
Mama saya hanya punya uang 25.000 rupiah. Waktu itu dia ngomong gini, Daud, enaknya kita berdoa, tapi kita harus bekerja. Maksud mama gimana? Kita harus bekerja. Kerja apa ya Daud? Kita hanya punya uang 25.000 rupiah. Dan rumah pun dikontrakkan sama saudara mama saya. Waktu itu mama saya ngomong, bagaimana Daud kita bikin bakpao? Saya tanya sama mama saya, Mama, apakah mama pernah bikin bakpao atau belajar bikin bakpao? Mama saya berkata, belum pernah. Tapi kita harus berusaha, kita harus bekerja, kita coba. Ingat saudara, kegagalan bukan akhir segalanya. Tapi ingat, kegagalan membuat kita belajar untuk suatu keberhasilan. Nah, waktu itu saudara, makanya dalam segala sesuatu, serahkan pada Tuhan. Waktu itu mama saya beli gandum, setelah itu kacang hijau sama kacang tanah. Wah, karena mama saya itu modal terakhir. Makanya segala sesuatu yang terakhir itu selalu doanya sungguh-sungguh. Mama saya angkat tangan, dia berdoa berbahasa roh. Sikra patakala papa hipra patakwa papa hipwa papa. Saya juga bahasa roh. Kenapa? Supaya ada mujizat terjadi, bakpaunya jadi bagus. Ingat, kadang jawaban doa tidak seperti yang saudara harapkan. Tetapi yang perlu engkau tahu, bahwa Tuhan menjawab doamu melebihi apa yang kau doakan. Waktu itu berdoa sikwa papa. Mama saya berbahasa roh, terus dia berdoa. Dari nyala api awal sampai langsung mama saya ngomong, kita sudah berdoa, kita buka sekarang. Waktu dibuka, bakpao yang di tim itu bukannya tambah membesar mengembang, tetapi malah mengecil. Udah mengecil, mengeras. Saudara, apakah itu kegagalan? Apakah akhir semuanya? Mama saya lemes. Kita sudah berdoa, jawabannya kok seperti ini. Ingat, ada waktunya Tuhan menjawab doa kita. Tidak seperti yang engkau kehendaki. Tetapi Tuhan menjawab doa kita, memberkati kita, melebihi apa yang kita harapkan dan doakan. Dan apa yang terjadi? Setelah itu mama saya ngomong, tapi udah tanjur, bikin gimana, dan modal satu-satunya. Yuk kita jual aja. Bakpao itu dijual. Dan waktu dijual, apa saudara? Habis. Yang makan sampai gitu. Kenapa? Keras ya. Karena mengeras kecil itu, bakpao itu terkenal menjadi bakpao unyil. Karena zaman itu ada film unyil. Nah, bakpao itu saudara bisa menyekolahkan saya sekolah Alkitab dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan adik-adik saya sampai sekolah Alkitab saya lulus ranking 4, murid tinggal 4. Artinya apa? Sesuatu yang dianggap gagal diubah Tuhan menjadi berhasil. Jadi saudara, di situ saya masih ingat dikasih sama nenek saya 2 ekor ayam betina. Mama saya ngomong, Daud, kalau 2 ekor ayam betina ini kita goreng, selesai. Lebih baik kita pelihara supaya bertelur dan mengembang jadi banyak. Oh gitu mama? Iya. Akhirnya saudara, ayam ini didoakan sama mama saya di dalam nama Yesus. Bukannya diem, ayamnya lari. Begitu lari, kawin sama ayam tetangga. Itu pun tanpa izin. Nah, setelah kawin sama ayam tetangga, pulang ayam itu ke rumah. Mama saya ada panci-panci lubang, dikasih itu kain gitu. Nah, ayamnya bertelur, mama saya ngomong, telurnya jangan digoreng, didoakan. Nah, telur-telur ayam didoakan. Ingat segala sesuatu yang didoakan itu pasti ada kuasa yang hebat dan dahsyat. Makanya saudara, lakukan segala sesuatu dengan doa, serahkan pada Tuhan. Telur itu didoakan mama saya, dan telur itu menetas semua jadi. Dan apa yang terjadi saudara? Ayam mama saya itu jadi puluhan ekor,
berpuluh-puluh ekor. Dan apa yang terjadi? Saya masih ingat kalau mau bayar SPP sekolah tiap bulan itu pagi ke pasar ayam dulu untuk jual ayam untuk bayar SPP. Bayangin, Rp25.000 dengan 2 ekor ayam bisa menghidupi satu keluarga. Ingat, saya bersaudara itu 5 orang laki semua. Dipelihara Tuhan dengan cara yang ajaib. Jadi ingat saudara, semakin tantanganmu besar, semakin tantanganmu dalam, semakin badaimu ada lebih besar, semakin harapanmu harus lebih besar. Karena semakin harapan besar, itulah dasar dari iman. Dan jadilah sesuai imanmu. Semakin engkau ada tantangan, semakin engkau ada badai, semakin ada tekanan, semakin engkau berdoa, semakin engkau berharap. Ingat, harapanmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, disitulah saya lihat bahwa Tuhan pelihara kita di masa yang susah, di masa yang sulit, di masa yang berat. Saat ini banyak orang mengeluh karena masalah corona. Gereja pun sekarang dibatasi. Kemana-mana orang pergi juga dibatasi, tidak boleh kumpul-kumpul. Tapi ingat saudara, banyak orang berkata badai datang, ekonomi, resesi, apapun. Ingat saudara, Tuhan pelihara saudara di masa susah. Tuhan pelihara saudara di masa sulit. Saya merasakan, walaupun corona ini ada seluruh Indonesia, hampir dunia, tapi saya lihat Tuhan cukupi saya, pelihara saya hingga saat ini. Dan demikian saudara, dipelihara Tuhan saat ini, dulu, sekarang, dan selamanya. Bahwa Tuhan pelihara kita di bumi dan di surga. Jadi ingat saudara, walaupun saat ini resesi ekonomi, walaupun ekonomi saat ini ada badai, ada tantangan, ada tekanan, ingat saudara, yang kedua, harapanmu pemeliharaan Tuhan, harapanmu pertolongan Tuhan, harapanmu jawaban Tuhan, itu pasti. Yang kedua, iman itu percaya bahwa Tuhan pelihara kita di bumi dan di surga. Yang ketiga, iman itu percaya adanya pembelaan Tuhan. Saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan menciptakan kita segambar serupa dengan Tuhan. Ingat, kita ini bukan monyet yang makan kacang. Alkitab berkata bahwa kita diciptakan Tuhan segambar, serupa dengan Tuhan. Artinya apa saudara? Bahwa kita ini adalah gambar rupanya Tuhan. Artinya kita ini adalah fotonya Tuhan. Saudara, misalnya saya dipoto. Foto saya dikasih di ruang tamu. Tiba-tiba ada seorang bapak datang ngeludahin foto saya, maki-maki foto saya, nginjek-injek foto saya di depan saya. Kira-kira saya marah atau tidak saudara? Tersinggung atau tidak? Pasti saya marah dan tersinggung. Walaupun itu foto, itu adalah gambaran dari saya, harga diri dan kehormatan saya. Alkitab berkata bahwa kita adalah gambar rupanya Tuhan. Artinya apa? Bahwa Tuhan pasti bela kita, karena kita ini adalah fotonya Tuhan. Waktu engkau difitnah, waktu engkau dicaci maki, pada waktu engkau dijolimin, waktu engkau dikhianati, engkau harus tahu, engkau adalah gambar rupanya Tuhan. Pasti Tuhan bela saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, iman itu percaya adanya pembelaan Tuhan. Iman itu percaya adanya pembelaan Tuhan. Saudara, saya masih ingat, maka dalam hidup ini sudah yakin dan percaya adanya pembelaan Tuhan dan jawaban Tuhan. Ada seorang wanita, seorang
perempuan, saudara, seorang remaja SMA, dia punya harapan. Dia doa supaya adanya pembelaan Tuhan dan jawaban Tuhan dalam hidupnya. Untuk apa, saudara? Untuk ayahnya. Karena ayahnya itu seorang dukun. Dinasihatin apapun sama dia, selalu dia tidak mau mendengarkan. Apa yang terjadi, saudara? Makanya doa dengan dasar iman, doa dengan harapan yang besar, itu mengandung mukjizat yang luar biasa. Apa yang terjadi? Wanita ini yang masih SMA ini berdoa supaya ayahnya itu bertobat. Karena ayahnya ini hidup dalam perdukunan dan praktek perdukunan. Dia berdoa. Suatu kali, saudara, apa yang terjadi, saudara? Waktu itu saya diminta datang. Tiba-tiba bapaknya itu minta saya datang untuk ngadu ilmu, saudara. Waktu saya baru bertobat, saudara, diminta untuk ngadu ilmu. Waduh, saya langsung gini, kamu jual, saya beli, kan gitu, saudara. Mau baru bertobat. Nah, tapi saya masih ingat, saya sudah bertobat, tidak boleh ngawur, kan gitu, saudara. Nah, waktu itu dia ngajak saya bertarung. Tuhan, aku udah gambar rupamu. Aku mohon Tuhan, belalah aku. Ingat, saudara, kita gambar rupanya Tuhan. Percaya bahwa Tuhan membela saudara. Waktu itu ada lagu, Yesus, kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kaulah perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku. Saya nyanyi lagu itu, saudara. Nah, bapak yang dukun ini di depan saya. Nah, waktu itu saya tahu kalau pertarungan roh dengan roh itu bisa makan waktu lama. Saya minta sama perempuan ini, yang anak SMA ini, saya minta tolong siapin kopi dan kacang. Untuk apa, Pak? Supaya tidak ngantuk. Nah, waktu itu saya nyanyi, bapaknya natap saya tatap dia, sambil saya makan kacang sama minum kopi. Lagu yang saya nyanyikan adalah, Yesus, kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kaulah perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Waktu itu langsung saya berkata, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, dan bersorak bagi kebesaranmu. Saya tatap dia, dan pada waktu saya nyanyi rapnya, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Tiba-tiba bapak ini langsung roboh jatuh. Begitu roboh jatuh, apa yang terjadi, saudara? Rumahnya kan dekat pinggir sungai. Dari tempat kamarnya keluar ular besar sebesar paha. Roh itu keluar jadi ular sungguhan, saudara, masuk sungai. Dan bapak ini bertobat, percaya Yesus. Satu keluarganya karena doa anak SMA yang tahu bahwa Tuhan pasti bela dia dan jawab doanya. Nah, di situ saya lihat pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Makanya saya senang sekali kalau nyanyi lagu waktu itu sampai sekarang, Yesus kaulah pembelaku. Ingat, Yesus yang membela saya, membela saudara juga. Dari saudara percaya engkau ada gambar rupanya Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan tepat pada waktunya. Jangan sampai engkau dikhianati suami, engkau berkata, Tuhan ampuni dia, cabut dia dari muka bumi. Jangan, saudara. Doakan ampuni, dan jangan ngomong, Tuhan selesaikan dia. Jangan, saudara. Engkau berdoa, Tuhan ampuni dia. Aku percaya engkau pembelaku, menjawab doaku tepat pada waktunya. Engkaulah pembela aku. Nah, yang ketiga, iman itu percaya adanya pembelaan Tuhan. Yang keempat,
Iman itu percaya bahwa Tuhan memberi kita masa depan. Alkitab berkata bahwa Tuhan menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan, dan Tuhan memberikan kita rencana yang indah, masa depan yang indah pada waktunya. Saudara, apa buktinya? Kita pasti diberikan masa depan yang indah. Saudara, Alkitab berkata bahwa kita diciptakan Tuhan dari debu tanah. Dari debu tanah. Kenapa Tuhan tidak ciptakan kita dari berlian atau dari besi atau dari baja, namanya robot cop, atau dari emas atau perak? Kenapa Tuhan ciptakan dari debu tanah? Ingat, pada waktu Tuhan menciptakan tanam-tanaman di muka bumi, Tuhan berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Maka di seluruh muka bumi, di tanah, keluar tanaman-tanaman semua berbagai macam di seluruh bumi. Artinya apa? Bahwa di dalam tanah ada potensi. Minyak, proses dari tanah. Intan, berlian, batu, permata, semua proses dari tanah. Semua yang berharga itu proses dari tanah. Demikian saudara. Artinya tanah itu banyak potensi. Maka Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah. Artinya apa saudara? Bahwa di dalam diri manusia banyak sekali potensi. Nah, ada satu kesalahan dalam hidup kita. Kita banyak melihat potensi orang lain, tetapi tidak melihat potensi dalam diri kita. Bagaimana kita mengenali potensi dalam diri kita? Saudara, hampir seumur hidup saya itu saya bergaul dengan setan dan taunya tentang setan. Nah, suatu kali saya lulus sekolah Alkitab tahun 96, saya bingung mau pelayanan apa dan mau jadi apa. Jadi saya bingung mau pelayanan apa dan mau jadi apa. Karena saya taunya hanya setan. Nah, waktu itu saya nemui Pak Pendeta Gilbert. Saya berkata sama Pak Gilbert, Pak Gilbert, ada apa Daud? Pak Gilbert, saya ini mau jadi apa? Ya tetap manusia, memang mau jadi monyet. Nah, dia ketawa-ketawa. Ada apa kawan? Saya ini nggak bisa apa Pak Gilbert. Sekolah Alkitab saya lulus karena belas kasihan sama dosen. Saya ranking 4, murid tinggal 4. Saya khotbah enggak bisa, saya nyanyi hancur, semua alat musik bisa pegang enggak bisa main, saya masa depannya suram. Akibat ngomong, ingat, Tuhan selalu memberi kita masa depan yang indah, rencana yang indah. Pak Gilbert tanya, apa yang kamu tahu? Saya tahunya hanya satu Pak Gilbert. Apa itu? Setan. Nah, langsung Pak Gilbert gini, Daud, ada seorang pemuda, dia suka sekali tentang virus. Dia tekunin virus terus. Sampai dia jadi profesor doktor virus. Kamu kan taunya setan. Udah nggak isah kemana-mana. Kamu fokuskan tentang setan terus, nggak usah kemana-mana. Nah, dan ingat, jangan rubah-rubah, satu aja, setan terus. Akhirnya saya ya fokus satu bidang, yaitu setan. Nah, Pak Gilbert pesan, yang penting kamu jangan jadi setannya sendiri. Nah, sejak itulah saya ingat Gilbert berkata, jangan menekuni apa yang tidak kamu tahu. Jadi kalau kamu tahu tentang setan, udah khotbah tentang setan aja. Jangan Pak Gilbert ngajari saya khotbah, ngasih saya ayat-ayat khotbah. Setan ini, pokoknya tentang setan-setan aja semua. Dikasih ayatnya sama Pak Gilbert. Nah,
Di situ saya fokuskan satu bidang, setan. Setan terus, tidak kemana-mana. Apa yang terjadi? Sampai saya khotbah di Amerika, khotbah tentang satu aja, siapa setan. Sampai ke Australia, sampai ke Hong Kong, berbagai negara, Malaysia, Singapura, hampir seluruh Indonesia. Hanya satu bidang, setan. Jadi saudara, dalam hidup ini, ingat, engkau punya potensi. Bagaimana mengenali potensi kita? Karena potensi itu di dalamnya adalah masa depan. Jangan menekunin apa yang tidak kamu tahu. Apa yang terjadi dalam hidupmu, engkau bekerja, engkau punya pengalaman, apa yang kau alami, tekunin itu. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau alami, itu bukan kebetulan. Itu adalah potensi yang Tuhan berikan. Kalau engkau tahunya tentang cacing, fokuskan aja tentang cacing. Ingat, cacing pun bisa jadi penghasilan, karena cacing bisa untuk lomba mancing. Nah, untuk pakan ikan. Kalau kamu tahunya komputer, tekunin komputer. Kalau engkau tahunya apa, tekunin itu semua. Jangan menekuni apa yang tidak kamu tahu. Tekunilah apa yang kamu tahu. Karena itu adalah potensi masa depan yang Tuhan berikan. Engkau bekerja sekarang ini bukan kebetulan. Itu ada rencana Tuhan. Engkau saat ini mengalami apapun dalam hidupmu, itu bukan kebetulan. Itu potensi, ada rencana Tuhan. Ingat saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu bukan kebetulan. Tetapi ada suatu rencana Tuhan yang besar yang memberi masa depan. Ingat, kenalilah potensimu. Nah, saudara, pertama, iman itu percaya mukjizat masih ada. Kedua, iman itu percaya adanya pemeliharaan Tuhan. Ketiga, adanya, ingat saudara, pembelaan Tuhan. Yang keempat, adanya apa saudara? Bahwa Tuhan memberi masa depan. Apa yang kau alami bukan kebetulan. Tuhan punya rencana. Itu adalah potensi masa depan. Nah, mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firmanmu, berkati kami semua, lawat kami secara pribadi. Dan nama Yesus, namamu dimuliakan Tuhan. Kerajaanmu datang dan menjadi. Demi nama Yesus. Amin. Ingat saudara, mukjizat masih ada. Semakin tantangan dan besar, semakin dalam harapanmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. Terima kasih Pak Gilbert.